MPG News, berita digital tajam dalam berita masa kini. Oke, saat ini saya berada di daerah Desa Jaya Bakti. Saya akan bertanya-tanya kepada calon nomor urut 01 ya Pak ya? Iya, iya. Pak, bisa kenalkan nama dan visi dan misinya seperti apa? Warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah, di malam ini kita ketemu dengan Bapak wartawan yang bertanya tentang masalah visi misi dan perkenalan saya. Nama saya Ade Kamuludin bin Mualim Ujang Sutirja. Pendidikan saya yaitu waktu SD 6 tahun, bukan 9 tahun, 6 tahun. Ya. 6 tahun yaitu SD Ponokoso Tengah. SLTP-nya yaitu di Sanawiyah Al-Amin. SLTA-nya di Pendidikan Guru Agama Negeri yaitu PGN. Ya. Pendidikan terakhir saya S1. Ya. Sarjana Islam Islam. yaitu di Karisma. Tapi saya menggunakan untuk persyaratan calon pilkades yaitu cuman dari tingkat SLTA aja. Oke, baik. Visi dan misinya seperti apa nih untuk calon? Visi dan misi, karena visi misinya ketalar ya, itu visinya peduli desa Jaya Bakti aman dan pernah, jadi itu amanah. Amanah. Ya, amanah. Baik. Gitu. Misinya ada beberapa poin. Nomor 1 yaitu meningkatkan pelayanan masyarakat secara aktif dan operatif. Nomor 2, mewujudkan pemerintahan desa Jaya Bakti yang transparan. Nomor 3, meningkatkan sumber daya manusia yaitu atau SDM. Nomor keempat dan kelima dan lain sebagainya lah gitu itu. Baik. Nanti ada kesimpulannya. Nah, saat ini kita akan membahas terkait dunia pendidikan, Pak. Ya. Di wilayah Cidahu, kadang-kadang perekon masyarakat ada menengah dan ke bawah. Betul. Saat ini pemerintah adalah untuk wajib belajar 12 tahun ya Pak ya. Ya. Nah, bagaimana masyarakat yang putus sekolah untuk menjenjang naik SMA karena faktor ekonomi? Ya. Apakah ada solusi seperti apa? Kalau saya jadi kepala desa Jaya Bakti, karena sebagai kepala desa Jaya Bakti orang yang nomor 1 di desa Jaya Bakti yang dituakan. Betul. Kalau warga masyarakat desa Jaya Bakti itu percaya kepada saya untuk jadi kepala desa. Tentang masalah pendidikan masyarakat di Jaya Bakti memang mau tidak mau harus digenjot. Betul. Walaupun istilah kata ekonominya tidak mapan, itu kewajiban seorang kepala desa ngabela masyarakatnya yang lemah. Baik. Contohnya di mana istilah kata masyarakatnya tidak kurang mapan ekonominya, mau tidak mau kepala desa harus terjun ke warga masyarakat tersebut, menanyakan tentang ekonominya. Memang itu lemah, kita harus terjun ke sekolah yang lebih tinggi, baik tingkatan SLTP ataupun SLTA. Apa sebabnya? Karena wajib seorang pimpinan itu ngabela masyarakat tentang SDM-nya gitu. Jangan sampai istilah kata putus sekolah di tengahnya. Kalau putus tengah jalan, anak tersebut istilah kata ketinggalan kereta api waktu zaman sekarang ini. Karena harus ada solusinya Pak. Contohnya seperti apa nih? Kalau anak putus sekolah, apakah ada program-program tertentu kayak masalah sekolah setara dengan itu atau PKBM sebenarnya seperti apa Pak? Ada. Jika istilah kata anak tersebutnya putus sekolah baik tingkatan SLTP ataupun SLTA, ada kan program paket B, program paket ya. Memang karena paket B dan paketnya istilah setara yang diakui oleh pemerintahan negara Indonesia. Baik. Nah, kadang-kadang masyarakat kalau kita ikut paket A dan B, C itu harus ada biaya administrasi. Kadang masyarakat ini tidak mampu. Bagaimana solusinya untuk mengatasi permasalahan administrasi tersebut? Ya. Masalah tentang administrasinya ataupun keuangan istilah kata, mau tidak mau sebagai kepala desa harus membantu kepada warga masyarakatnya. Gimana caranya? Karena kepala desa itu harus banyak akalnya, harus banyak metode untuk memberangkatkan anak tersebut jangan sampai putus sekolah itu. Berarti ada terobosan Ada untuk terobosan, biaya tersebut. Ya. Nanti seperti apanya? Contohnya gini,
kemarin kebetulan saya sebagai komite SMA negeri, Ya. anak tersebut rajin sekolahnya dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 sampai anak tersebut orang tuanya datang ke rumah saya. Ah, Pak Ade tolong bantu, saya nggak punya duit, saya usahanya seperti ini. Ya. Insya Allah kata saya, Bu, insya Allah saya akan dibela. Yang penting anak ibu itu dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas itu jangan sampai drop out. Saya diskusi dengan kepala sekolah SMA negeri. Alhamdulillah alhasil dibebaskan oleh kepala sekolah. Karena apa? Karena di sana ada kebijakan. Baik. Karena itulah tugas komite, jangan sampai anak tersebut drop out di sekolah tersebut. Gitu. baik, jelasannya sangat singkat dan padat. Yang masalah kedua adalah masalah kesehatan. Kadang-kadang masyarakat daerah Jaya Bakti ada memiliki BPJS dan tidak memiliki BPJS. Nah, mereka dari kalangan menengah dan ke bawah, seandainya ada masyarakat atau ibu-ibu yang melahirkan dan dia tidak memiliki program tersebut, bagaimana solusi Pak Kades untuk mengatasi permasalahan tentang kesehatan? Terima kasih. Ini istilah kata pertanyaan yang saya ditunggu-tunggu karena banyak masyarakat desa Jaya Bakti, lebih dari 100 orang yang diciptakan oleh saya sebagai calon kepala desa nomor 1 di desa Jaya Bakti, BPJS yang gratis. Apa sih contohnya? Si A akan melahirkan, nggak punya BPJS, dia laporan ke saya karena di desa tersebut mentok. Ya, saya dibela karena kebetulan di belakang saya adik saya itu Isep Awaludin yang sering istilah kata membantu warga masyarakat yang lemah baik istilah kata masyarakatnya terus ya ada di rumah sakit atau yang belum di rumah sakit yang perlu bantuan BPJS, dia yang menciptakannya karena itu adik saya yang menciptakan. Saya juga sebagai kakaknya sebagai calon menggembor-gemborkan kepada masyarakat Jaya Bakti, siapa yang tidak punya BPJS, tolong hubungi saya akan membantu seperti itu. Baik, di program-program juga banyak ya, ada kan Basarnas, Lazidnu. Apakah nanti Bapak terpilih menjadi calon kepala desa, apakah program kayak Lazidnu atau Basarnas akan dijalankan? Pasti semua program-program yang telah namanya diprogramkan ke pemerintah dari A sampai Z istilah saya akan melaksanakan karena roda kepemerintahan desa Jaya Bakti itu ada kepala desanya. Baik, inilah cukup yang saya nanti adalah jawaban yang tersebut bahwa kalau masyarakat tidak mampu kan mereka bingung harus minta tolong ke siapa. Berarti Bapak siap membantu? Siap membantu untuk membela warga masyarakat. Oke, untuk yang ketiga pertanyaan 3 terkait masalah UKM mikro. Nah, saat ini program pemerintah terkait adalah untuk program mikro atau UKM. Nah, banyak masyarakat Jaya Bakti ada yang memproduksi rengginang dan sebagainya untuk makanan kearifan lokal. Bagaimana Bapak kalau terpilih menjadi calon bagi masyarakat yang tidak memiliki modal, seperti apa terobosannya? Kita kewajiban sebagai pimpinan kepala desa Jaya Bakti istilah kata mau tidak mau terobosannya ke tingkat camat, mau ke tingkat kabupaten, mau tidak mau harus istilah kata orang tersebut harus punya modal karena itu program pemerintah mau tidak mau harus dilaksanakan oleh kita itu. Contohnya untuk anggaran tersebut dari mana nanti akan terserapnya nanti Pak? Itu dari program pemerintah. Ya, maksudnya contoh apakah Bapak nanti akan menjalankan semacam BUMDes atau seperti apa? Di desa Jaya Bakti sekarang kan BUMDes lagi berjalan. Nggak tahu istilah kata mana dan tidaknya karena pimpinan itu bukan pimpinan. Jikalau istilah kata nanti saya jadi kepala desa, insya Allah BUMDes akan digenyot seperti itu. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak. Nah, kalau masyarakat sudah produksi terkait UKM tersebut rengginang untuk pemasarannya bagaimana? Nah, solusinya harus ada. Masyarakat sudah memproduksi seperti apa nih? Seperti mengadakan bajar. Oh, siap. Ya. Atau istilah kata bisa ditampung kepada oleh masyarakat yang lainnya untuk memasarkan kepada pasar-pasar yang telah ditentukan gitu. Oh gitu, berarti nanti Bapak akan ada terobosannya membuatkan bazar, terus akan memproduksi itu tersebut disebarkan kepada pasar-pasar. Oke Pak, baik. Pertanyaan keempat Pak adalah terkait anggaran DD dan APBD. Bagaimana nanti seandainya Bapak terpilih dan tercalon menjadi kepala desa, apakah anggaran transparan? Pasti.
karena di sana visi masa adalah amanah, ya, aman dan benar. Mau tidak mau harus ada job-jobnya di sana, istilah kata jangan sampai diselengkan oleh kepala desa. Kalau kepala desa menyelengkan, ada kan di sana sanksi-sanksinya gitu. Betul. Kita takut oleh sanksi-sanksi tersebut karena kita menjalankan roda kepemimpinan sesuai dengan perdanya ataupun perbubnya di sana. Perbubnya berarti Bapak akan transparan dan akan mengajak seluruh tokoh masyarakat berdiskusikan terkait anggaran tersebut. Intinya. Baik, yang terakhir Pak, ini adalah kalau seandainya Bapak terpilih menjadi calon kepala desa, adalah salah satunya menjadi sorotan dari masyarakat dan publik. Bagaimana Bapak mengatasi kalau kritikan dari masyarakat dan media seperti apa, Pak? Inilah. Pertama gini, saya jadi kepala desa begini. Kan waktu saya 100% ya. Ya. Akan dibagi 3. 30% saya punya anak dan istri. Ya. Gitu. Mau tidak mau anak saya dan istri saya, kewajiban saya untuk membagi, yaitu 30%. Yang 30% saya ke pemerintahan. Ya. Desa sampai ke pemerintahan tingkat kabupaten dengan orang-orang legislatif kita harus kenal. Apa sebabnya kita harus kenal dengan orang-orang legislatif? Jikalau ada aspirasi bisa ditarik, tidak mengenakan ADD aja. 40% lagi kan kita punya RT. Kebetulan RT Jaya Bakti itu 52 RT. Ya. 52 RT, 40% waktu saya istilah kata akan digunakan menjamah silaturahmi kepada RT tersebut gitu. Intinya berarti Bapak siap untuk dikritik masyarakat terkait inspirasi masyarakat. Siap. Karena pimpinan itu siap dikritik, siap diangkat, siap dijelek-jelekan. Apa semua itu namanya pimpinan. Kalau istilah kata pimpinan, istilah kata nggak mau dikritik, jangan, nggak usah jadi pimpinan aja. Oke, gitu. berarti Bapak akan menerima dengan secara itu. Baik, Pak, silakan Bapak visi dan misinya ke masyarakat pada tanggal 8 seperti apa, Pak? Harapan kepada masyarakat. Masyarakat Desa Jaya Bakti, mudah-mudahan masyarakat Jaya Bakti paham dan memahami. Tolonglah saya pilih Ade Kamaludin nomor 1. Mudah-mudahan saya bisa amanah menjalankan roda kepemerintahan di Desa Jaya Bakti. Saya akan transparan, saya akan jujur, karena itu adalah amanah dari Allah SWT buat saya. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, saya berwawancara dengan calon nomor 01 dengan Bapak Ade Kamaludin. Nah, itulah tadi yang kita sampaikan, beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan lugas. Nah, kembali lagi, dari 4 calon ini memiliki visi dan misi yang terbaik, tapi di atas itu ada yang lebih terbaik. Kembali lagi kepada masyarakat, silakan untuk memilih siapa calon kepala desa yang nanti akan terpilih. Gitu. Sekian, terima kasih. Saya Indra melaporkan dari Jaya Bakti.